Saya Khalifat Wijaya. Saya Rakan Nataliansyah. Saya Putri Amelia Alhat. Saya Rafli Wijaya. Kami dari kelompok 6. Soal pertama, jelaskan menurut pendapat Anda mengenai tujuan utama dari penerapan kebijakan fiskal dalam perekonomian suatu negara. Jawabannya, tujuan utama kebijakan fiskal adalah untuk mencapai sasaran ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi yang baik, lapangan kerja yang tinggi, stabilitas harga, mengendalikan inflasi, dan distribusi pendapatan nasional yang lebih merata. Kemudian nomor 2, terdapat 2 jenis kebijakan fiskal, yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif. Jelaskan pada situasi apa yang menyebabkan masing-masing kebijakan tersebut akan diterapkan. Jawabannya, kebijakan fiskal ekspansif diterapkan saat perekonomian mengalami penurunan, daya beli masyarakat rendah, dan tingkat pengangguran tinggi. Kemudian, kebijakan fiskal kontraktif diterapkan saat perekonomian mengalami ekspansi berlebihan atau terjadi inflasi tinggi. Selanjutnya, nomor 3. Bagaimana kebijakan fiskal dapat berperan dalam pemulihan ekonomi pasca resesi? Jelaskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jawabannya, kebijakan fiskal berperan dengan merangsang permintaan agregat dan menciptakan lapangan kerja. Langkah yang dapat diambil meliputi peningkatan belanja pemerintah, pemberian insentif fiskal, dan peningkatan program kesejahteraan sosial. Yang keempat, nomor 4, berikan 5 contoh mengenai perubahan pajak atau belanja pemerintah dapat berdampak pada sektor swasta. Jawabannya ada penurunan tarif PPh, kemudian peningkatan belanja pemerintah untuk pembangunan jalan dan jembatan, yang ketiga pemberian subsidi listrik atau BBM, yang keempat peningkatan pajak impor, dan yang terakhir pemberian insentif pajak untuk penelitian dan pengembangan. Nomor 5 atau yang terakhir, apa kebijakan fiskal yang dapat dibuat oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan? Jawabannya, kebijakan fiskal dapat mendukung pembangunan berkelanjutan melalui insentif dan alokasi anggaran yang tepat, seperti pemberian insentif pajak, pengenaan pajak karbon, pengalokasian belanja pemerintah, pemberian subsidi, dan integrasi tujuan pembangunan berkelanjutan. Nomor 1, kita ada pengertian APBN. Apa itu APBN? APBN adalah proses pengelolaan keuangan negara, baik memasukkan maupun pengeluaran, yang dilaksanakan setiap tahunnya, ditetapkan dengan undang-undang, dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, serta penggunaannya ditujukan untuk kemakmuran rakyat. Nomor 2, kita ada tujuan dan fungsi APBN. Tujuan APBN pada intinya adalah sebagai panduan dalam melaksanakan belanja dan pendapatan negara sehingga dapat melaksanakan berbagai kegiatan terkait penyelenggaraan negara. Dan selanjutnya kita ada fungsi-fungsi dari APBN. Fungsi APBN terdiri dari 6 jenis. Fungsi pertama ada fungsi otorisasi. Fungsi kedua adalah fungsi perencanaan. Fungsi ketiga adalah fungsi pengawasan. Fungsi keempat adalah fungsi alokasi. Fungsi kelima adalah fungsi distribusi. Dan fungsi keenam adalah fungsi stabilisasi. Saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu sumber-sumber penerimaan negara. Jadi pendapatan negara itu dibagi menjadi 3 sumber utama. Yang pertama itu ada pajak, terus ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, lalu yang ketiga adalah penerimaan hibah. Nah, pajak itu merupakan kontribusi wajib rakyat tanpa imbalan langsung. Contohnya pajak penghasilan, PPh, PPN, PPNBM, terus ada pajak umum dan bangunan (PBB), dan bea masuk dan bea keluar. Ini merupakan sumber terbesar dari APBN. Nah, selanjutnya ada penerimaan negara bukan pajak atau PNBP tadi. Nah, ini tuh pendapatan negara selain pajak. Contohnya bisa dari pengelolaan sumber daya alam seperti minyak, gas, tambang, terus ada keuntungan BUMN dan jasa layanan pemerintah. Nah, yang ketiga itu ada penerimaan hibah. Ini itu merupakan pemberian dari dalam atau luar negeri, tidak wajib dibayar kembali dan sifatnya tidak mengikat. Yang keempat, ada jenis-jenis pengeluaran negara atau belanja negara. Yang pertama itu ada belanja barang, yang kedua ada belanja pegawai, yang ketiga ada belanja modal,
Yang keempat ada belanja bunga utang, yang kelima ada belanja subsidi, yang keenam ada belanja hibah, yang ketujuh ada bantuan sosial, yang kedelapan ada belanja lain-lain, dan yang terakhir ada transfer ke daerah dan dana desa.